Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farahwina Hamidah dengan NIM 19 03211000089. Kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai program penyuluhan usaha tani tembakau yang ada di Kabupaten Pamekasan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah penyuluhan pertanian, Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Trunojoyo Madura. Terdapat 4 pokok bahasan yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pertanian di Pamekasan, yang kedua mengenai potensi tembakau Madura, yang ketiga mengenai permasalahan, serta yang terakhir yaitu program penyuluhan. Pertanian di Kabupaten Pamekasan. Kabupaten Pamekasan menjadi salah satu kabupaten di Pulau Madura dengan potensi di bidang pertanian yang cukup besar. Luas wilayah Kabupaten Pamekasan adalah 79.000 hektar dengan luas areal pertanian sekitar 65.000 hektar atau mencapai 80% dari luas wilayah. Komoditas pertanian unggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Pamekasan sangat beragam, seperti padi, jagung, tembakau, serta sapi. Potensi tembakau. Kondisi lahan di Pulau Madura tergolong tipe lahan kering iklim kering. Sebaran curah hujan mulai sebelah timur sampai ke barat tidak merata, yaitu semakin ke barat, curah hujan semakin banyak. Jumlah curah hujannya tidak lebih dari 200 mm, dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 16 hari per bulannya. Suhu udara di Pulau Madura tergolong tinggi, yaitu mencapai 30 derajat Celcius. Kondisi lahan dan iklim tersebut telah membentuk karakteristik tembakau Madura yang semi aromatik. Tembakau Madura merupakan jenis tembakau yang mempunyai karakteristik dan keunikan tersendiri dibandingkan dengan jenis tembakau lainnya, karena mempunyai aroma yang khas dan merupakan bahan baku utama bagi industri rokok kretek di samping cengkeh dan bahan-bahan lainnya. Selain itu, kondisi agroekologi yang kering telah menjadikan tembakau sebagai komoditas perkebunan yang paling bernilai ekonomi, sehingga berperan penting bagi petani, pemerintah, dan industri rokok. Nilai ekonomis tembakau. Tembakau merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mampu menunjang pendapatan petani dan pemerintah daerah. Selama 8 tahun, yaitu mulai tahun 2010 hingga tahun 2017, Kabupaten Pamekasan memperoleh alokasi dana berupa dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebesar 253 miliar rupiah. Berdasarkan penelitian, diketahui bahwa usaha tani tembakau mampu menyumbangkan 60 hingga 80% pada total pendapatan petani. Produksi tembakau di Pamekasan. Pada tahun 2018, luas areal tanaman mencapai 27.508 hektar dengan produksi mencapai 18.984 ton. Lalu pada tahun 2019, luas areal tanaman meningkat menjadi 29.875 hektar dengan jumlah produksi sebesar 20.881 ton dengan produktivitas sebesar 699 kg per hektar. Teknis usaha tani tembakau di Pamekasan. Yang pertama, musim tanam terjadi pada bulan Mei hingga bulan Juni dan panen dilakukan pada akhir Agustus hingga awal Oktober. Yang kedua, pemberian pupuk diberikan saat bibit tembakau telah berumur 7 hari. Setelah 15 hari akan diberikan pupuk kandang.
Pupuk kandang biasanya diberikan bersamaan dengan penyiraman tanaman tembakau. Yang ketiga, tentang pengendalian hama. Hama yang menyerang tembakau Madura biasanya adalah ulat daun dan kutu daun. Pengendalian hama umumnya dilakukan menggunakan pestisida kimia. Lalu yang terakhir adalah panen dan pasca panen. Tembakau Madura biasanya dipanen dengan 3 tahap. Pemanenan dimulai dari lapisan daun paling bawah, tengah, dan terakhir daun paling atas. Teknik pemanenan ini akan memakan banyak waktu dan tenaga. Daun yang telah dipanen disimpan selama 3-4 hari hingga warna daun menjadi lebih kuning. Harga tembakau di Pamekasan pada tahun 2020. Untuk tembakau dengan kualitas rendah, dihargai dengan harga BEP yaitu sekitar Rp32.708 per kilogramnya. Sedangkan untuk tembakau dengan kualitas sedang dihargai dengan Rp41.499 per kilogram dan tembakau kualitas tinggi dihargai dengan Rp54.437 per kilogram. Namun, faktanya di lapangan, harga tembakau masih berada di bawah BEP. Hal ini karena pasar menjadi otoritas utama dalam menentukan harga. Produk diversifikasi tembakau selain rokok. Sejak disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat aditif berupa tembakau bagi kesehatan, terjadi penurunan permintaan tembakau yang mengakibatkan rendahnya harga tembakau dan turunnya pendapatan petani tembakau. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mendapatkan produk turunan tembakau atau diversifikasi produk selain untuk rokok. Diversifikasi produk tembakau ini diharapkan tidak membahayakan kesehatan. Berikut beberapa produk diversifikasi tembakau selain rokok. Yang pertama yaitu minyak atsiri. Minyak atsiri dikenal dengan nama minyak eteris atau minyak terbang, yang merupakan salah satu hasil metabolisme tanaman. Minyak atsiri bersifat mudah menguap pada suhu kamar, mempunyai rasa getir serta berbau wangi sesuai dengan bau tanaman penghasilnya. Keunggulan minyak atsiri tembakau sebagai senyawa yang bersifat antimikroba, antioksidan, dan beraroma merupakan potensi yang dapat dikembangkan. Minyak atsiri tembakau memungkinkan pengolahan produk turunan tembakau menjadi beragam produk industri, meliputi farmasi, kosmetik, pembersih rumah tangga, dan lainnya. Minyak atsiri tembakau memiliki aroma yang khas sehingga dapat dijadikan sebagai bahan campuran pembuatan parfum. Produk yang kedua yaitu bio-oil. Bio-oil dari daun tembakau mengandung banyak senyawa kimia nikotin yang merupakan senyawa utamanya. Oleh karena itu, bio-oil tembakau dapat digunakan sebagai pestisida nabati. Lalu yang ketiga yaitu pestisida nabati. Pestisida nabati adalah pestisida yang bahan aktifnya berasal dari tanaman atau tumbuhan dan bahan organik lainnya. Pestisida nabati merupakan alternatif lain penggunaan pestisida sintetik atau kimia yang berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Cara pembuatan pestisida nabati dari bahan tembakau dapat dilakukan dengan cara sederhana, antara lain dengan cara ekstraksi, perendaman, atau pengepresan. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai permasalahan usaha tani tembakau pada subsistem on-farm dan subsistem off-farm. Terdapat 5 permasalahan yang akan dibahas, yaitu yang pertama mengenai penerapan GAP atau Good Agricultural Practice yang belum optimal. GAP merupakan panduan umum tentang budidaya mulai dari pembenihan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan, panen hingga pasca panen untuk menghasilkan produk yang memiliki mutu tinggi dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Lalu yang kedua mengenai permasalahan pada permodalan.
Biaya modal yang dibutuhkan dalam usaha tani tembakau cukup besar, yaitu mencapai 15 juta rupiah per hektar. Sebagian besar petani tidak memiliki cukup modal sehingga pemenuhan sarana produksi tidak maksimal dan menyebabkan capaian produksi dan mutu tembakau yang dihasilkan tidak optimal. Lalu yang ketiga adalah penerapan SNI yang tidak optimal. Penentuan nilai mutu dilakukan oleh pembeli tembakau, sehingga petani memiliki posisi tawar yang lemah. Hal ini terjadi karena belum pahamnya petani terhadap arti dan manfaat dari SNI. Selain itu, pembeli tembakau menganggap bahwa penerapan SNI dalam proses jual beli tembakau tidak praktis dan membutuhkan waktu yang lama dalam penilaian mutu. Permasalahan yang keempat yaitu kurangnya pendampingan petani. Sebagian besar petani tembakau belum mendapatkan pendampingan yang cukup memadai dari penyuluh. Karena tenaga penyuluh dan kegiatan penyuluhan lebih difokuskan untuk petani tanaman pangan. Dalam membudidayakan tembakau, petani masih menerapkan cara-cara tradisional yang diwariskan secara turun-temurun. Oleh karena itu, peran penyuluh dibutuhkan untuk dapat memberikan pemahaman kepada petani tentang berbagai inovasi teknologi budidaya pada komoditas tembakau. Lalu permasalahan yang kelima adalah belum optimalnya kelembagaan petani. Peranan kelompok tani atau asosiasi petani tembakau sebagai wadah bagi petani masih belum optimal. Kelompok tani yang antara lain berperan sebagai media informasi bagi petani, baik dalam hal teknologi budidaya maupun dalam pemasaran masih terbatas. Hal ini antara lain disebabkan belum terdokumentasinya informasi tentang jumlah petani, luas areal, dan produksi serta varietas tembakau. Selain itu, hubungan sinergis kelompok tani dengan stakeholder yang lain belum terbangun dengan baik. Keberadaan lembaga kelompok tani yang sudah kuat akan berperan dalam mendistribusikan informasi-informasi tersebut ke seluruh anggotanya melalui berbagai media komunikasi, sehingga usaha tani tembakau diharapkan dapat berkembang. Berdasarkan berbagai permasalahan dalam usaha tani tembakau yang ada, berikut beberapa tujuan dari penyuluhan petani tembakau di Kabupaten Pamekasan. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan kuantitas komoditas tembakau di Kabupaten Pamekasan. Lalu yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan inovasi serta posisi tawar petani. Yang ketiga adalah mengoptimalkan kelembagaan petani tembakau. Dan yang keempat, menghasilkan produk diversifikasi tembakau selain rokok dan pengembangannya. Berdasarkan tujuan penyuluhan yang telah disebutkan, dapat disusun 3 kegiatan penyuluhan. Yang pertama yaitu melakukan penyuluhan dengan metode sekolah lapang kepada petani tembakau untuk memberikan pemahaman serta inovasi kepada petani mengenai teknik persiapan lahan hingga pasca panen usaha tani tembakau. Lalu, kegiatan yang kedua adalah melakukan pertemuan dengan kelompok tani untuk melakukan bimbingan mengenai penanganan tembakau untuk dapat meningkatkan mutu dan posisi tawar petani serta mengoptimalkan kelembagaan petani. Dan yang ketiga adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat untuk memanfaatkan limbah pertanian tembakau menjadi produk diversifikasi yang bernilai jual tinggi. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.